Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 247, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Niat membunuh di mana-mana. Tergio Ziso mengerti bahwa Tuan Enzo sangat marah. Kali ini, tidak peduli siapa lawannya, dia harus menanggung kemarahan Tuan Enzo. Kamar dagang bawah tanah tahun ini tidak damai. Benar-benar menghancurkan. Setelah selesai berbicara, beberapa orang segera masuk ke mobil dan meninggalkan restoran Yingfeng, menuju kediaman Bennett Naso. Dan di sini, Markel Bide keluar dari aula. Senyum di wajahnya menjadi dingin sejak lama. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, dan berkata dengan senyum memuji, "Saudara Margot, masalah sudah selesai. Mereka sudah pergi." "Kemana mereka pergi?" Di ujung lain telepon terdengar suara laki-laki yang dingin. Markel Bide segera membungkuk dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu, selain Tuan Enzo, ada orang lain selain Tergio Ziso. Sepertinya mereka memiliki beberapa identitas. Mereka pergi dengan tergesa-gesa, mungkin mencari seseorang." Ujung telepon yang lain terdiam sesaat. "Baik, begitu, Anda melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini, dan ketika Tuan Dion memenangkan Sang Jiang, keuntungan Anda secara alami akan sangat diperlukan." "Hei, terima kasih Saudara Margot." "Terima kasih, Tuan Dion, dan saya harap Saudara Margot akan membantu untuk mengatakan beberapa kata kebaikan di depan Tuan Dion. Saya berterima kasih, terima kasih." Markel Bide menamparkan sanjungan demi sanjungan. Setelah menutup telepon, Markel Bide berkata pada dirinya dengan senyum di wajahnya, "Saya, Markel Bide, akan bertemu dengan orang yang mulia tahun ini." Sepertinya ini Gareth Dion. Mengangguk puas, Markel Bide kembali ke restoran dan mulai mengatur pekerjaan. Pada saat yang sama, di kasino mewah bawah tanah di kota Luofeng. Ada banyak orang, dan sangat hidup. Semua penjudi mati-matian memasang taruhan. Di ruang VIP yang mewah, Margot Zen menutup telepon, berjalan ke Gareth Dion, yang melihat semua orang di meja judi, dan berkata, "Kakak, berita dari pihak Markel Bide sudah kacau." Tergio Ziso berteriak. Beberapa orang datang dan melihat-lihat. Sambil berbicara, Margot Zen memiliki senyum puas di wajahnya. "Tergio Ziso, sia-sia kamu masih menjadi saudara bawah tanah, dan kamu bahkan menemukan orang kaya. Sekarang orang itu hilang, itu tergantung pada bagaimana Anda berakhir." Gareth Dion merokok cerutu, memeluk wanita seksi, menciumnya, dan berkata dengan senyum lebar, "Baik. Kali ini, saya ingin melihat apakah dia, Tuan Enzo, bukan manusia super dan bagaimana dia menemukan anak perempuan miliknya yang berharga." Hahaha. Tertawa beberapa kali, Gareth Dion menoleh ke arah Margot Zen, dan berkata, "Apakah orangmu dapat diandalkan? Jangan salah, kita harus menyimpan kartu ini untuk kamar dagang bawah tanah hari ini setelah besok, dan makan langsung orang kaya Tergio Ziso itu." Gareth Dion tidak menyangka semuanya akan berjalan begitu lancar. Margot Zen berkata, "Saudaraku, jangan khawatir, saya sedang mencari putra ketiga Naso." Ketika dia mendengar bahwa itu adalah putra ketiga Naso, Gareth Dion segera tertawa beberapa kali, merokok cerutunya dengan puas, dan berkata, "Baik. Ayo, temani saudara bermain." Margot Zen ingin bermain pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya, dia menolak, dan berkata, "Tidak, saya akan pergi dan melihat-lihat. Dan atur saja untuk Tuan Muda Naso." Gareth Dion tidak banyak bicara, bangkit dan menyerahkannya kepada Margot Zen minum segelas anggur merah, menepuk pundaknya, dan berkata, "Saudaraku yang baik. Selama ini, kamu telah ikuti saya, dan kakak laki-laki saya telah melihatnya. Selama kita makan Tergio Ziso di kamar dagang bawah tanah kali ini, kamu akan berada di posisi Sang Jiang." Hati Margot Zen bergetar, dan dia buru-buru berkata kepada Gareth Dion, "Terima kasih, saudaraku. Aku, Margot Zen, naik gunung pedang dan turun ke lautan api untuk saudara Garthe, dan aku akan mati dengan pengabdianku." Gareth Dion meremas bahu Margot Zen dan berkata, "Baik. Dengan kata-katamu, kakak bisa merasa nyaman." Berkata, Gareth Dion menyerahkan gelas anggur merah itu kepada Margot Zen. Margot Zen mengambilnya, meminumnya dalam satu tegukan, lalu berbalik dan pergi bersama kedua adik laki-lakinya.
Melihat Margot Zhen pergi, seorang gadis seksi berbikini di sebelah Gareth Dion datang, membelai dada Gareth Dion dari belakang, dan berkata dengan menawan, "Tuan Dion, bukankah Anda mengatakan bahwa apakah Anda memelihara seekor anjing, bagaimana kamu memperlakukannya dengan sangat baik?" Gareth Dion menyekat tangan gadis itu yang putih dan lembut, dan berkata, "Karena itu seekor anjing, wajar untuk memberinya makan. Lihat, aku berkata berikan Sanjiang, dia terlihat bahagia, ada apa jika dia bukan anjing? Tuan Dion, apakah Anda benar-benar akan memberinya Sanjiang?" Gadis itu terus bertanya, "Tentu saja saya memiliki keputusan akhir apakah akan memberikan barang-barang saya atau tidak. Mengapa, jika saya tidak memberikan kepadanya, Margot Zhen masih berani merebutnya?" Setelah selesai berbicara, Gareth Dion tertawa keras, meletakkan tangannya di sekitar wanita cantik itu, dan jatuh di lantai judi, kehidupan yang indah dimulai. Tuan Dion, harap bersikap lembut. Pada saat ini, setelah Margot Zhen meninggalkan kasino, dia menelepon Bennett Nassau. "Bennett Nassau, apa kabar?" "Saudara Margot, jangan khawatir, kami baik-baik saja," gadis kecil itu demam. Di ujung lain telepon terdengar suara menyeringai Bennett Nassau. Margot Zhen mengerutkan kening, masuk ke mobil, dan berkata, "Selama dia tidak mati, biarkan dia hidup sampai lusa. Setelah lusa, dengarkan beritaku dan langsung kubur dia." "Saudara Margot, saya akan melakukan apa yang Anda katakan," jawab Bennett Nassau. "Aku akan tiba di sana dalam setengah jam," kata Margot Zhen lagi. "Oh, sudah larut, Saudara Margot, apakah kamu masih di sini? Apakah Tuan Dion khawatir?" Bennett Nassau panik. "Tidak, saya akan mengirimkan uang kepada Anda." Mendengar ini, Bennett Nassau bersemangat, dan buru-buru berkata, "Terima kasih, Saudara Margot, maka saya akan segera meminta orang saya untuk membeli beberapa makanan ringan, dan saya akan menunggu Saudara Margot untuk mengunjungi." Telepon ditutup. Bennett Nassau sedang duduk di depan gubuk redup saat ini, menggaruk kakinya, menekan tombol ujung telepon, dan mengutuk, "Ponsel rusak ini, ganti besok." Kemudian, dia berkata kepada lelaki tua berkulit gelap di belakang dia, "Kamu bodoh, pergi, kembali dengan makanan dan minuman, Saudara Margot akan datang nanti." Akar konyol, anak ketiga dengan mata putih, bergumam, "Beli makanan dan minuman, aku akan memberinya racun tikus, jika dia tidak membayar, dia akan mati." Bennett Nassau bangkit, melepas sepatu kotornya, menamparkan kepala orangnya, dan mengutuk, "Dasar idiot, Saudara Margot ada di sini untuk memberikan uang, cepatlah." Mata bawahan cerah seperti bola lampu, dan dia berlari keluar dengan tergesa-gesa. Ini adalah pabrik lembaran besi yang terbengkalai di suatu tempat di kota Luofeng, yang telah menjadi tempat pembuangan. Cahaya redup menjadi catatan sepi di sini. Tiba-tiba, di kamar sebelah yang remang-remang, terdengar tangisan menyedihkan dari seorang wanita, dan tawa menggoda yang kasar dari seorang pria. Anak ketiga Nassau mengisap rokok dan menggelengkan kepalanya, dan anak keempat menyesapnya. Setelah menunggu selama 5 menit, jeritan berlanjut, dan Bennett Nassau juga mengkhawatirkan sesuatu, jadi dia bangkit dan berjalan menuju kamar sebelah dengan tangan di belakang punggung. "Baik, saudaraku, jangan bunuh siapapun, masih berguna untuk menyimpannya." Dia berdiri di pintu, melirik ke kamar, dalam keadaan kacau. Berbaring di tanah adalah Angelina Chiesa yang tidak manusiawi yang telah lama disiksa, dengan pakaian compang camping, rambut acak-acakan, mata loyo, dan luka di lengan dan kakinya. Anak keempat, pria berotot yang bertarung melawan Angelina Chiesa sebelumnya, berkata dengan gembira di wajahnya, "Saudaraku, wanita ini sangat galak. Aku menyukainya, berikan padaku, berikan padamu. Namun, jangan ribut, itu masih berguna, Saudara Margot akan berada di sini sebentar lagi, jadi cepatlah dan keluar," kata Bennett Nassau, menatap Angelina Chiesa yang diikat di tanah. Orang baik, mata besar itu penuh amarah. "Kakak, 20 menit. Setelah mengatakan itu, Nassau bersaudara menggosok kedua telapak tangannya, terlihat sangat bersemangat. Angelina Chiesa berjuang mati-matian, dengan selotip di mulutnya, merintih. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.